Salam Elohim buat Bapak, Putra, dan Roh Kudus, Pak Eman, Lahaku Dua, Roh Bapa, Sorgawi, Pak Aditya Nugrahanto, Roh Tuhan Yesus Kristus, Ibu V. Hamdani, Roh Kudus, Roh Kebenaran. Pada kesempatan malam ini saya ingin sharing tentang pengalaman saya, kehidupan saya, dan juga saya ingin menceritakan mimpi penglihatan saya yang sudah lama tentang ibu saya, dan ini juga ada kaitannya dengan cairan vaksin C19 itu. Jadi begini saudara-saudara, dimanapun saudara berada, para malaikat-malaikat Tuhan, nabi-nabi Tuhan, dan para saksi-saksi sorga, dimanapun saudara berada, salam damai sukacita kita di setiap hati kita pribadi lepas pribadi. Di sini saya ingin sharing pengalaman saya tentang ibu saya, di mana ibu saya akhir-akhir ini sering emosi yang meledak-ledak. Jadi hal yang kecil, hal-hal yang tidak, hal-hal yang sepele, hal-hal yang kecil dibesar-besarkan, dan ibu saya juga selalu emosi, mengomel-ngomel yang tidak jelas apa alasannya, tanpa alasan yang tepat, tanpa alasan yang jelas. Ibu saya selalu mengatakan hal-hal yang tidak pantas untuk didengar, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, baik kepada saya maupun kepada bapak saya, yaitu suami ibu saya. Jadi ibu saya melemparkan kata-kata yang tidak pantas untuk didengar. Padahal ibu saya rajin berdoa, rajin ke gereja, rajin untuk melakukan aktivitas-aktivitas di luar gereja, persekutuan doa dari rumah ke rumah, maupun aktivitas kegiatan di dalam gereja. Namun ucapannya, sikapnya kepada saya maupun kepada bapak saya itu sangat berbeda jauh dengan apa yang dikatakan, yang dianjurkan oleh Alkitab, firman Tuhan itu sendiri. Tadi siang pun ibu saya ngomel-ngomel dengan kata-kata yang tidak pantas, dengan alasan yang tidak jelas. Entah apa sebabnya, ibu saya ngomel-ngomel di waktu saya sedang istirahat siang. Bapak saya juga sedang istirahat siang.
membangunkan dengan kata-kata nada-nada yang kasar dan penuh emosi. Namun di situ saya peka bahwa yang berbicara itu adalah bukan dirinya sendiri, melainkan roh-roh yang tidak, roh-roh yang jahat, roh-roh pengacau yang membangkitkan atau memakai mulut ibu saya untuk memicu ekonomi, memicu emosi kepada saya maupun ke bapak saya. Dan bapak saya pun sempat terjebak oleh omelan ibu saya dan sempat terpancing emosinya. Namun saya hanya mendengar dan saya hanya menegur, kenapa harus mengomel-ngomel. Dan di situ saya merenungi dan mengambil kesimpulan tentang ibu saya, bahwa sesuai apa yang dikatakan oleh mempelai Ibu V. Hamdani, Malaikat Mary, jika sudah divaksin lebih dari 1 kali, itu bahkan sudah divaksin sekali maupun 2 kali maupun 3 kali, itu rohnya sudah berbentuk binatang di alam roh sana dan kepalanya sudah berbentuk binatang. Dan saya menegaskan dan meyakinkan bahwa apa yang dikatakan oleh Roh Kudus, Roh Kebenaran, Ibu V. Hamdani itu adalah benar adanya. Karena saya diperlihatkan langsung oleh mimpi penglihatan saya bahwa roh ibu saya juga berbentuk binatang. Saya melihat di dalam mimpi penglihatan saya bahwa ibu saya kepalanya sudah menjadi binatang, didampingi oleh sosok hitam di samping ibu saya. Saya melihat itu di alam roh, mimpi penglihatan saya. Dari situ saya mengambil kesimpulan bahwa seorang yang sudah divaksin, sudah diberi tanda oleh cairan setan iblis itu, adalah orang itu rohnya sudah berbentuk binatang, setengah binatang. Bahkan mungkin saya juga sudah berbentuk binatang kepalanya. Namun Tuhan Yesus memperlihatkan roh ibu saya bahwa di dalam penglihatan itu roh ibu saya kepalanya sudah menjadi setengah hewan. Saya juga tidak habis pikir bahwa apa yang dikatakan oleh mempelai Ibu V. Hamdani itu benar apa adanya. Namun Tuhan Yesus terlalu besar kasihnya kepada kita, baik kita yang sudah diberi tanda maupun DNA ilahi. Tuhan Yesus masih memberikan kita kesempatan untuk bertobat sungguh-sungguh. Kepada setiap kita, baik saya pribadi maupun di luar sana, saya juga sudah terima tanda 1 kali
namun saya masih berjuang untuk bertobat sungguh-sungguh agar terlepas dari ikatan tanda itu dan dinetralisirkan darahnya oleh Tuhan Yesus. Di sini saya juga masih berjuang untuk bertobat sungguh-sungguh, karena saya juga sesekali terjerat oleh arus dunia, roh pengacau, roh intimidasi, dan semua itu pusatnya dari pikiran. Tidak saya pungkiri bahwa saya pun terkadang masih jatuh dalam dosa. Jadi saya di sini mengimbau, menegaskan, dan memberitahukan bahwa cairan itu adalah cairan setan yang membinasakan, membunuh umat manusia, baik secara jasmani maupun rohani. Contoh, ibu saya sendiri, kalau bukan karena kuasa Tuhan, saya tidak diperlihatkan mimpi penglihatan ini. Mimpi penglihatan ini sudah agak lama, namun dari kemarin saya tergerak untuk bersaksi tentang ini, tentang kaitannya cairan vaksin. Jadi cairan vaksin itu membahayakan, terlebih dijelaskan oleh Pangeran Ilahi Pak Aditya Nugrahanto, Roh Tuhan Yesus Kristus, bahwa lebih dari 8 kali atau 10 kali manusia dienjus akan menjadi zombie atau menjadi vampir. Dan aku meyakini apa yang dikatakan oleh Pak Aditya Nugrahanto, Roh Tuhan Yesus itu, bahwa suatu saat nanti manusia akan menjadi zombie atau menjadi zombie. Saya meyakini karena saya pun percaya. Dari hal ini pun saya meyakini bahwa apa yang dikatakan Ibu VH Hamdani, bahwa manusia yang sudah divaksin adalah berbentuk, rohnya berbentuk hewan. Dan saya percaya, saya pun mengalaminya sendiri. Jika saya diperlihatkan ibu saya di alam mimpi, alam roh, setengah hewan juga. Apalagi yang dikatakan oleh Pak Aditya Nugrahanto tentang masa yang akan datang, bahwa manusia ini akan menjadi zombie setelah divaksin 8 kali lebih. Dan saya meyakini itu. Dan saya mengajak saudara-saudari, saudara dimanapun saudara berada, untuk tidak menerima enjusan itu lagi. Karena enjusan itu, vaksin adalah cairan yang berbahaya yang bisa membunuh, membinasakan umat manusia. Mungkin hanya itu yang saya share, yang saya sharing pada hari ini. Dan juga saya menceritakan tentang mimpi penglihatan saya juga yang sudah lama, tentang ibu saya. Ibu saya sudah divaksin 3 kali, dan saya sekali, bapak saya sekali. Saya sudah memberitahukan ibu saya
apabila divaksin lagi, dampaknya akan lebih membahayakan, yaitu penyakit yang tidak wajar yang memicu kematian, kanker, penyakit aneh, dan juga bisul-bisul. Saya sudah menjelaskan semua itu, bahkan mati mendadak jika menerima vaksin lebih dari 3 kali. Saya sudah menjelaskan itu kepada ibu saya. Diterima atau diterima itu urusan ibu saya. Di sini saya hanya menyampaikan bahwa cairan itu tidak baik. Kenapa saya katakan itu? Karena saya mendapat pengetahuan dari ketiga pribadi yang terekselen, dan saya juga menyesali kenapa saya juga harus menerima tanda itu. Demikian share dan kesaksian saya. Pada intinya, cairan itu adalah cairan setan, dan saya menyesal sudah menerima tanda itu 1 kali. Karena cairan itu cairan setan, saya berani mengungkap, mempertegas lagi, karena Ibu B juga menegaskan bahwa cairan itu adalah cairan setan. Dan apa yang dikatakan Ibu B itu benar, bahwa manusia yang sudah dienjus itu di alam roh akan menjadi setengah hewan, setengah manusia. Dan saya melihat itu di mimpi penglihatan saya, yaitu ibu saya sendiri yang kepalanya menjadi hewan dan didampingi oleh sosok hitam. Biarkan share ini dan mimpi penglihatan ini menguatkan saya dan saudara dimanapun saudara berada, untuk tidak menerima anjusan itu lagi. Dan biarkan semua ini, biarkan nama Tuhan Yesus yang sumber dari segala hikmat, nikmat, segala pengetahuan yang kasihnya tak terbatas, memberikan hikmat dan pengetahuan ini kepada kita semua di masa sekarang maupun yang akan datang. Salam untuk ketiga pribadi, Bapa, Putra, Roh Kudus, Pak Emanlah aku, Pak Dida Nugrahanto, Ibu V, dan salam buat saudara-saudara dimanapun saudara berada. Damai sukacita menyertai kita, damai sejahtera menyertai di setiap kita anak-anak Tuhan. Haleluya, haleluya.